Hai Sobat Ajis, jumpa lagi dengan saya Julius Jiliha selaku CEO Ajis Indonesia. Nah, kali ini saya mau menjelaskan bahwa kami punya satu produk buat Sobat Ajis yang bisa mencairkan semua keraguan untuk menggunakan sistem. Ya, nah ini ada namanya suatu proses ya, self assessment, di mana proses self assessment ini akan memberikan satu pembuktian apakah Accurate ini bisa bekerja secara maksimal bagi Sobat Ajis yang masih pakai Accurate ya, versi desktop mungkin, atau bagi Sobat Ajis yang baru mau pakai Accurate ya. Prosesnya gak lama, cuma 2 jam saja. Nah, kita lihat apa itu proses self assessment. Oke, nah ini sedikit gambaran ya. Mungkin Sobat Ajis di luar sana sudah sempat ketemu dengan marketing Accurate ya, mungkin gak jelas dengan penjelasannya atau merasa kurang puas ya, karena biasanya kalau demo gratis dengan akses ini memang berbeda ya Sobat Ajis. Bedanya begini, kalau demo gratis ini biasanya dia tidak menggunakan database company. Nah, tentu saja beda. Kenapa? Karena dia pakai database sampel ya. Biasanya sampel database itu perusahaan trading, jualannya jualan handphone biasanya itu di database yang Accurate online. Tapi kalau Accurate desktop biasanya jualan jadi toko bangunan. Coba aja cek, ada si beton, ada pasir, nah itu ada database sampel di Accurate desktop. Nah, tapi kalau dengan assessment kita pakai real company database. Contoh saja, kita ada beberapa assessment yang sudah kita lakukan, ada di perusahaan sawit. Kita bisa bahas loh bagaimana TM1, TM2, TM3. Ya, bagaimana setelah TM3 itu ditindakkan ke fixed asset, kemudian ada yang namanya TBS. Ya, kalau bagi kelapa sawit ada TBS, kemudian diolah, publikasi menjadi CPO. Nah, itu kami punya PSPDS-nya, kita jelaskan dengan real company database. Dan mungkin ada yang lain seperti misalkan shipping ya, bagaimana kita memindahkan logbook kapal yang konsum solar, docking kapal, kemudian berapa lama dia bersandar, biayanya. Kemudian ada yang mungkin mengenal istilah ocean rate, ocean blue. Nah, kita bagaimana izin-izinnya itu kita tuangkan, bagaimana pengelolaan biayanya. Banyak lah ya, mungkin beberapa dengan skill seperti itu. Kemudian ini ada real case study. Kalau demo gratis, studinya itu kamu ditanya, Pak bisa bikin invoice nggak? Oh bisa, invoice seperti ini. Padahal invoice kapal atau invoice perkebunan CPO itu berbeda dengan yang tadi jualan apa? Jualan bangunan atau jualan handphone. Yang mana kalau kapal dia ada jasanya, ada jasa booking ya. Kemudian kalau yang CPO ini ada persoalan revenue. Kita harus lihat ini bagaimana gross profit dan lain-lainnya. Baru kita bisa menentukan, oh ini biayanya, harga jualnya. Kita menggunakan real case tadi. Ini lebih cocok menurut saya asli, apalagi bisnis modal itu bukan jual handphone atau jual bahan bangunan. Nah, yang lebih. Nah, terus user inquiry session. Nah, user inquiry session ini kita betul-betul tanya satu persatu ya, user yang akan pakai admin Bapak dan Ibu, kesehariannya apa sih yang dihadapi, apa yang perlu dicapai. Tapi biasanya kalau demo gratis, tanyanya begini, user langsung tanya kan, Pak bisa nggak saya kirim barang? Oh bisa, ada catat kirim barang. Tapi coba kalau yang CPO tanya ya spesifik, ya kami yang tanya balik. Ya kami yang tanya balik, Bapak Ibu, CPO ini dikirimkannya bagaimana? Ada proses jembatan timbang, kan Pak? Enggak sekedar pemasaran sekian, jembatan timbang, bagaimana berat vektor, nah itu bagaimana yang menjelaskan dengan jelas. Nah, asesmen kita kupas tuntas, ya bagaimana prosesnya. Kemudian, tentu saja kami yang penting bisa memberikan satu problem solving ya kepada business owner terhadap sesi-sesi yang kita buat dalam asesmen. Ya, nah, itu biasanya manajemen butuh yang namanya manajemen reporting. Ya, ada banyak bentuk manajemen reporting. Tapi kalau dengan manajemen reporting paling reportnya apa? Laba rugi, neraca, cash flow, cash, ya standar akuntansi lah ya. Padahal business owner butuh satu analisa nih. Contoh, kalau perusahaannya shipping ya, dia butuh konsumsi BBM saya kok bengkak ya. Terus ini apa ya, delay time waktu untuk si kapal itu bersandar, kenapa ini jadi mahal ya? Oh izinnya apa ya expired? Nah itu nggak bisa dijelaskan dengan gratis. Tapi dengan asesmen, karena kami tanya loh pakai masing-masing user, activity-nya apa?
sehingga kami bisa memberikan satu problem solving yang tepat dengan kondisi kita. Nah, bagaimana kami melakukan self assessment tadi? Nah, ini ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah penyiapan data self assessment. Ya ingat ya, sebelum 2 jam kita action, nanti ada penyiapan data. Selanjutnya ada penjadwalan self assessment. Ya, jadi kalau sudah data sudah siap, kita akan schedule dan kita buat kapan tanggal assessment itu. Selanjutnya proses self assessment. Nah, ini ya udah 2 jam itu kita ulik semua dengan contoh simulasi data the real case dan the real database company dan the real pertanyaan dari user tadi. Bisa live atau online. Ya, kalau online berarti kita meeting dulu. Kalau live berarti kita datang ke perusahaan Sobat Ajis. Ya. Kemudian terakhir Sobat Ajis kita kasih solusi after assessment-nya memang. Nah, Sobat Ajis, apa saja yang perlu kita lakukan dalam persiapan self assessment ini? Nah, ini pertama, kirim saja daftar akun atau chart of account beserta master barang. Jadi ada list akun dan list barang dalam bentuk Excel. Kemudian jelaskan atau deskripsikan konsep dan full bisnis yang sedang berjalan di perusahaan Sobat Ajis. Selanjutnya, Sobat Ajis bisa share ekspektasi yang diharapkan dari Accurate. Ya, jadi kalau pakai Accurate untuk bisnis Sobat Ajis, apa yang Sobat Ajis inginkan? Nah, ini. Nah, Sobat Ajis, kalau pengen tahu bagaimana flow assessment tadi, saya jelaskan. Jadi step pertama, sama Ajis akan klik, tim kami akan klik real company database Sobat Ajis. Setelah di-create database-nya berdasarkan preparation yang sebelumnya, kita akan presentasikan dan simulasikan transaksi-transaksi the real case dari alur flow bisnis sesuai dengan status studi bisnis Sobat Ajis di Accurate. Setelah itu kita tampilkan bagaimana cara input, bagaimana membuat transaksi sesuai dengan proses Sobat Ajis. Kita akan menunjukkan beberapa report yang dihasilkan dari simulasi transaksi tadi. Yang akan report yang dibutuhkan ada daily report, weekly report, monthly report, dan annual report. Selanjutnya solusi dan problem solving dari hasil yang kami buat terhadap Sobat Ajis. Nah, Sobat Ajis, ini yang kita idekan dari sama Ajis. Ya, kami pengen buat satu percepatan bagi Sobat Ajis semua. Maka ayo cepat, siapa cepat dia dapat. Ya, self assessment ini harganya 2.500.000 kalau normal. Namun bagi Sobat Ajis yang sudah nonton video ini dan hanya bulan ini kita berikan promo, ya, ini free. Tinggal Sobat Ajis masuk ke samaajis.com /aman accurate assessment atau boleh masuk link di bawah ini, ya. Tinggal klik saja link di bawah sini. 5 pendaftar tercepat, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di self assessment nanti. Bye bye.